Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-muntaqim alal kafiri wal fasiqi wal mujrim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mu'ina wa la khadim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilal urbi wal ahajim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abil qasim sayyidina maulana Muhammadin ashrafi bani hashim wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa adba'ihi ulil fadaili wal makarim, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib dan para alim ulama, tokoh agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya jualah kita bisa kembali berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadi was-samanun min asma'illah al-husna al-muntaqim, yang ke-81 dari Asma'il Husna, dari nama-nama Allah yang indah, yang ke-81-nya Al-Muntaqim. Huwallazi yaqsimu zuhur al-'utat wa yunakkilu al-junat wa yushaddidu al-iqaba 'ala at-tuwad wa dhalik ba'da al-inzari marrat. Al-Muntaqim itu artinya dialah yang memecahkan belakang orang-orang yang sombong. Dialah yang menyiksa orang-orang yang durjana. Dialah yang memberatkan siksa atas orang-orang yang menyesatkan orang lain. Yang demikian itu sesudah diberikan peringatan-peringatan marat beberapa kali. Itulah makna dari Al-Muntaqim. Secara ringkas biasa diartikan Al-Muntaqim itu yang maha menyiksa. Jadi Asmaul Husna yang ke-81 Al-Muntaqim artinya secara ringkasnya yang maha menyiksa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Al-Muntaqim disebutkan tadi yang memecahkan belakang orang-orang yang sombong. Artinya dialah yang menyiksa kepada orang-orang yang sombong terhadap Allah, sombong terhadap Rasul-Rasul Allah, sombong terhadap hamba-hamba Allah. Dia pecahkan, dia siksa artinya. Contoh banyak orang-orang yang sombong yang disiksa oleh Allah sampai akhir hidupnya. Dalam Al-Quran disebutkan contoh-contohnya adalah satu, Namrud. Namrud ini seorang raja yang sombong terhadap Allah, sombong terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah pecahkan Namrud. Dengan cara apa Allah mengalahkannya? Dalam hadis disebutkan, dukhulil ba'udah bimankharihi hatta daraba bil matarik, hatta duriba bil matarik. Allah mengalahkan Namrud itu
sekaligus menyiksanya bukan dengan senjata, bukan dengan peperangan, bukan dengan tentara, tetapi hanya dengan seekor nyamuk aja. Seekor nyamuk masuk ke lubang hidungnya Namrud, masuk ke otak. Nah, ngiung-ngiung di kepala si Namrud ini karena kemasukan nyamuk tadi. Nah, ini Al-Muntakim, Allah siksa Namrud dengan cara demikian. Nah, nyamuk masuk dalam kepala sampai si Namrud ini mengambil tukul diambil, dipukul-pukulnya kepalanya karena kesakitan dapatnya nyamuk yang seekor masuk ke dalam kepalanya itu. Sampai akhirnya Namrud menemui ajalnya. Hanya Allah mengutus satu ekor nyamuk, orang yang sehebat Namrud itu, yang punya pasukan berapa ribu, punya tentara berapa ribu. Allah kirim hanya seekor nyamuk. Dengan siksanya demikian sampai akhir umurnya. Siapa lagi orang-orang sombong terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap orang beriman yang Allah pecahkan dia? Qarun, Fir'aun. Nah, Fir'aun raja yang mengaku Tuhan, yang punya pasukan luar biasa kekuatannya. Allah pecahkan Fir'aun, Allah siksa sampai dia menemui ajalnya melalui tenggelam di lautan. Mati lamas Fir'aun, mati lamas. Siapa lagi contoh orang-orang yang Allah siksa sampai habis umurnya? Qarun. Qarun sombong terhadap Allah, sombong terhadap Nabi Musa alaihissalam. Qarun ini sebujurnya orang yang beriman kepada Nabi Musa, bahkan pandai baca Taurat, suaranya indah. Qarun ini begitu, dia berkekayaan yang luar biasa yang diberikan Allah, dikenakan zakat kepada Qarun. Dia enggan bayar zakat, dia angkuh terhadap Allah. Dia menganggap bahwa harta yang banyak itu didapatnya karena kecerdikannya, karena kepintarannya, bukan karena anugerah Allah. Zakatnya sedikit padahal 1/1000. Jadi zakatnya kalau emas itu 1 kilo, 1 gram ini zakatnya. Besi kambing 1000, seekor kambing zakatnya. Besi kuda 1000, besi unta 1000, 1 ekor zakatnya. Sedikit zakatnya dibanding kita sekarang, umat Nabi kita 1/40. Kada mau Qarun berzakat, bahkan menganggap bahwa kekayaannya itu bukan dari Allah, tapi karena kecerdasannya, karena kepintarannya. Allah siksa Qarun, fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Allah tenggelamkan dalam bumi dan harta bendanya tenggelam dalam bumi, dan terus tiap hari makin jauh sampai hari kiamat disiksa Qarun karena kesombongannya tadi. Nah, ini Al-Muntakim, Al-Muntakim yang maha menyiksa ini. Abu Jahal angkuh, sombong terhadap Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Terbunuh dalam peperangan Badar. Itulah nama Allah Al-Muntakim ini. Kalau sudah nampak, maka akan ada orang-orang yang disiksanya sampai akhir hayatnya, akhir hidupnya. Para muhibbin rahimakumullah. Wa yunakkilul junad, Al-Muntakim tadi dia menyiksa orang-orang yang durjana, orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang yang tidak taat kepada Allah,
itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yushaddidul iqab 'ala tughat, dan Allah memberatkan lagi siksa itu atas orang-orang yang menyesatkan orang lain. Ini lebih berat lagi siksanya. Bukan hanya dia yang sesat, tapi menyesatkan orang lain. Bukan aja dia yang maksiat, tapi mengajak orang lain berbuat maksiat. Itu beda siksanya. Kita mengajak orang 10 maksiat, semua dapat siksa dari Allah. Tapi yang mengajak ini yusaddid, Allah beratkan. Ada sama lawannya orang yang mengikut. Rasulullah SAW bersabda, wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu. Siapa yang membawai orang, mengajak orang kepada kesesatan, kepada kemaksiatan, atas dia dosa sebanyak orang yang mengikut dia. Atas dia dosa sebanyak orang yang mengikut dia. Jadi dosa yang kecil karena dia mengajak orang lain jadi besar. Apalagi sudah dosa besar, mengajak orang lain makin besar lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu menyiksa orang-orang sombong, orang-orang angkuh, orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang fasik, yang keluar dari taat kepada Allah. Itu Allah siksa ba'dal inzar marratin, sesudah diperingati beberapa kali. Jadi Allah Ta'ala itu menyiksa hambanya itu kadang mau langsung. Begitu orang maksiat disiksa, begitu orang melanggar hukumnya disiksa. Tuhan kadang mau seperti itu. Diperingati dulu beberapa kali, dikirimi rasul, dikirimi mukjizat-mukjizat, dikirimi macam-macam. Sesudah tetap enggan taat kepada Allah, baru al-muntakim, baru Allah menyiksanya. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami mengazab seseorang, mengazab satu bangsa, sehingga kami utus dulu rasul. Kami utus dulu rasul. Nah, diutus dulu Rasul menyampaikan hukum Allah, peringatan-peringatan Allah, tetap kada dipakainya hanyar muntakim ini. Jadi orang-orang yang mati sebelum datangnya Rasul itu selamat. Orang sebelum datang Rasul, sebelum datang Nabi kita misalnya, orang-orang yang meninggal di zaman jahiliyah, sebelum datangnya Nabi kita, sebelum diutusnya Nabi kita wafat, itu Allah kadang akan mengazab. Kadang diazab oleh Allah. Yang diazab oleh Allah, orang yang sesudah didatangi Rasul, dinasihati, kadang mempan, nah itu hanya disiksa oleh Allah. Jadi ayah Nabi kita wafat sebelum Nabi diutus. Ibu Nabi kita wafat sebelum Nabi kita diutus. Apakah mereka itu diazab oleh Allah? Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak akan mengazab mereka itu hatta nab'atsa rasula, sehingga kami utus rasul-rasul dulu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat maksiat, itu Allah beri timpu, diberi timpu oleh Allah. Jadi nama Allah Al-Muntakim ini, yang maha menyiksa ini, itu dipakai sesudah mereka
diberi peringatan, diberi timpu lagi, diberi timpu lagi. Kalau kada tobat juga, kalau kada maasi juga, nah hanyar al-muntakim. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum rohnya sampai di tenggorokan. Itu timpunya. Paling dicintai Allah, paling disayangi Allah umat Nabi kita. Kenapa? Karena selalu diberi timpu sampai roh di tenggorokan. Kita bisa malam ini tobat kepada Allah, tobat kepada Allah, banyak dosa, banyak maksiat. Esok kita mati, nah diterima Allah tobatnya. Pokoknya selama roh belum sampai tenggorokan, sempat dia tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah terima tobatnya. Beda dengan umat-umat dahulu. Umat dahulu itu ada yang Allah terima tobatnya sehari sebelum mati. Ini umat sebelum Nabi kita. Ini kalau tobat sehari sebelum mati masih diterima tobatnya. Tapi kalau tobat setengah hari sebelum mati sudah tidak diterima lagi. Itu umat dahulu. Ada umat dulu yang sebulan sebelum mati tobat. Kalau sebelum 1 bulan mati, tobat kada diterima lagi oleh Allah. Bahkan ada yang setahun. Kalau setahunnya tobat kepada Allah, mati, itu masih diterima. Tapi kalau kurang pada setahun, tobat kada diterima lagi. Kalau kita ini diberi timpu oleh Allah untuk tobat sampai roh di tenggorokan. Selama kita masih roh kita di dada, masih roh kita di bintang mana hendaknya, masih bisa tobat kepada Allah. Tapi kalau sudah roh di tenggorokan, hanyar ditutup tobat, hanyar dihabisi timpunya. Kalau ada lagi waktu untuk bertobat kepada Allah. Nah, para ulama menjelaskan kenapa begitu roh sampai tenggorokan ini kita tobat kada diterima lagi. Bagian ulama menjelaskan karena kalau roh itu sudah sampai di tenggorokan, sudah melihat tempat yang akan dituju. Orang tuh hendak mati, roh sampai tenggorokan ini sudah melihat tempat yang bakal ditempati, surga atau neraka. Nah, oleh karena itu tobatnya kan jadi diterima lagi. Karena sudah tahu ke mana bakal masuknya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, siksa-siksa yang diberikan oleh Allah, siksa-siksa yang diberikan oleh Al-Muntakim yang maha menyiksa, itu siksa, pusatnya siksa itu finnar, dalam neraka. Neraka itu pusatnya, tempatnya Allah menyiksa. Orang-orang jahat ini dalam kubur sudah disiksa. Di padang mahsyar sudah tersiksa. Tapi pusatnya siksa itu kaina finnar, dalam neraka. Dalam Al-Quran, neraka itu macam-macam. Ada 7 macam neraka. Ada 7 macam tempat yang Allah sediakan untuk menyiksa orang-orang yang menentang Allah, yang kada pemaasian lawan Allah. 1, neraka yang paling masyhur, neraka Jahannam. Jahannam ini tempat siksa. Dalam Al-Quran disebutkan, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami jadikan Jahannam itu kebanyakan dari manusia dan jin. Ada neraka namanya Jahannam. Ada lagi neraka yang namanya Lazwa.
Ini ngaran-ngaran neraka ini perlu tahu. Kalau tangarani anak kagak ngaran neraka mau kada tahu. Tangarani tuku kan ngaran neraka nya kada tahu. Ngaran tuku misalnya laza, ada ngaran neraka itu. Ngaran-ngaran surga baik. Naim ngaran surga, ma'wa surga, firdaus itu bagus di ngarani. Jadi kita harus tahu ngaran-ngaran surga, harus tahu ngaran-ngaran neraka. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, kalla innaha laza. Laza itu neraka juga. Ada neraka yang namanya itu laza. Jadi ada neraka jahanam, penghuninya ini. Ada neraka yang di bawah daripada jahanam itu namanya laza. Ini lebih sakit daripada jahanam. Ada lagi neraka yang disebut Allah dalam Al-Quran, neraka hutamah. Hutamah. Ini lebih hebat lagi nerakanya hutamah. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Tahukah engkau apa itu hutamah? Itu neraka yang dinyalakan. Ini lebih di bawah lagi andaknya daripada laza tadi. Ada neraka yang namanya sa'ir. Sa'ir. Allah berfirman, wa sayaslawna sa'ira, mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Menurut pendapat para ulama ini lebih dahsyat lagi daripada yang di atasnya tadi. Yang lebih lagi ada neraka yang namanya sakar. Nah, sakar. Sa'uslihi sakar. Allah berfirman, selagi aku masukkan dia ke dalam sakar. Nama neraka juga. Ada lagi neraka yang di bawah lagi, neraka jahim. Nah, jahim. Summa marji'uhum la ilal jahim. Nah, Al-Quran. Yang terakhir, yang paling rendah, paling dahsyat neraka, itu neraka yang namanya hawiyah. Hawiyah. Siapa yang mengisi hawiyah ini? Orang-orang munafik. Innal munafikin fid darkil asfal. Ujar Tuhan, orang munafik itu di dasar yang paling rendah min jahannam, dari jahannam. Paling dasar itu orang-orang munafik. Orang munafik itu orang apa? Orang yang menampakkan muslim tapi hatinya ingkar kepada Allah. Ini kada percaya lawan Allah. Hatinya kada mengakui terhadap Allah, terhadap Rasul. Tapi secara zahir dia menampakkan Islam. Umpat juga ke masjid, umpat juga ke kegiatan kaum muslimin, KTP-KTP-nya Islam. Padahalnya hatinya ingkar kepada Allah. Nah, ini neraka yang paling bawah, yang disebut dengan hawiyah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam api neraka itu, baik jahanam, baik macam-macam tadi, itu bukan hanya api. Jadi Allah muntakim ini menyiksa orang-orang yang menentang Allah ini bukan hanya dengan api, tapi dalam neraka itu banyak lagi macam-macam siksa di dalamnya. Seperti sabda Rasulullah SAW, fi butunihim hayatun wa aqarib tura min zahiri butunihim. Dalam neraka yang sudah panasnya luar biasa tadi, ada orang yang dalam neraka itu di perutnya itu ada ular dan kala. Mana sudah dalam neraka, ditambah lagi siksanya pulang, ditambah lagi al-muntakim ini menyiksa dengan dimasukkan ular dan kala ke dalam perutnya. La yamutu fiha wa la yahya. Orang dalam neraka ini kadang hidup kadang mati, mantara.
Mati kan habis kisah. Tapi inya kada mati dalam neraka itu. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan dia disiksa? Kalau dia mati dalam keadaan Islam, ada sampainya. Kita dapat syafaat Rasulullah, dia bisa keluar. Kalau Islam matinya. Tapi kalau matinya kada agama Islam, itu selama-lamanya demikian. Makanya doa dalam wirid yang kita baca, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Matikan kami dalam Islam. Sebesar apapun dosa, sebanyak apapun maksiat kita lakukan, kalau kita mati dalam Islam, ada harapan keluar dari neraka. Ada harapan keluar dari neraka. Yang kita khawatir itu mati kada membawa iman. Nah, mati sudah keluar dari agama Islam. Nah, kalau itu yang terjadi, akan kada keluar lagi dari azab Allah, dari siksa Allah, dari neraka itu. Yang paling dikhawatirkan oleh para orang-orang salih itu mati dalam keadaan kada membawa agama. Mati dalam keadaan kada Islam lagi. Walaupun selama ininya Islam, selama ininya taat kepada Allah, begitu hendak mati dia tergelincir. Keluar dari Islam, mati, nah selama-lamanya di dalam api neraka, dalam siksa Allah. Jadi dalam neraka dimasukkan, dibuati lagi ular dalam perutnya, dibuati kala dalam perutnya. Ujar sahabat, siapa itu wahai Rasulullah? Nabi kita menjawab, haula akiluna riba. Itu orang-orang yang makan harta riba. Orang yang semasa hidupnya gawiannya riba, kada tobat kepada Allah, mati, nah itu. Kada sempat tobat, mati. Padahal selama hidupnya itu mempraktikkan praktik riba. Umurnya sempat tobat, alhamdulillah. Selama hidupnya macam-macam kelakuannya. Begitu hendak matinya tobat kepada Allah, sebenar-benar tobat, nah selamat dia. Ini yang mati kada sempat tobat, pada riba dibawanya mati. Nah hukumannya berat ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu habhab. Ujar Nabi, di dalam neraka jahanam itu ada jurang. Jadi yang masuk ke dalam jahanam ini ditimbai orang dalam jurang. Mana siksa sudah dalam api, masukkan pulang dalam jurang daripada jurang jahanam itu. Jadi sahabat, siapa itu wahai Rasulullah? Ujar Nabi kita, kullu jabbar. Itu orang-orang yang semasa hidupnya berkelakuan sewinang-winang terhadap hamba Allah Ta'ala. Ini sewinang-winang. Apa namanya hendak? Ampun orangkah? Nah, ampun siapakah diambilnya? Nah, pokoknya semaunya. Orang yang kada berhukum dengan hukum Allah, kada taat kepada peraturan Allah. Apa yang ia mau gawi, gawi. Yang ia perbuat, perbuat. Kada peduli. Nah ini orang kalau sudah mati tanpa tobat sebelumnya, bukan hanya masuk neraka jahanam, tapi dibuat lagi dalam jurang daripada jurang jahanam. Jadi siksa di atas siksa. Siksa di atas siksa. Al-mu'min bismillahirrahmanirrahim ayya khafallah azza wa jalla khawfan yanzajiru bihi anil ma'asiyah. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muntakim, bahwa dia takut akan Allah Azza wa Jal sebagai takut yang mencegah dia daripada maksiat. Kalau sudah kita beriman dengan nama Allah yang maha menyiksa, artinya Allah itu mau menyiksa. Nah kita beriman itu, kita akan takut kepada Allah. Kita akan takut kepada Allah. Takut yang macam apa? Takut yang bisa mendinding kita dari maksiat. Ini orang semua takut lawan Allah. Orang beriman nih.
takut aja. Kan takutan lawan Allah, takut. Takutlah dua Allah, takut. Cuma kadang-kadang takutnya itu kadang sampai membuat dia jauh dari maksiat. Nah ini takutnya kadang sampai. Padahal takut yang diperlukan itu takut yang mencegah kita maksiat. Ada riba, takutan, tinggalkan riba. Ada zina, takutan, tinggalkan. Nah itu takut itu yang dimaksud. Orang yang beriman kepada Al-Muntakim, dia takut kepada Allah sebagai takut yang membuat dia mundur daripada perilaku maksiat kepada Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, takut kepada Allah itu terdiri dari 3 hal. Kalau 3 hal ini ada, nah itu baru disebut takut. Takut yang sebenarnya. 1, orang takut kepada Allah itu pertama rukunnya ilmu. Ilmu. Kalau orang kada berilmu, kada bakal takut kepada Allah. Orang kada berilmu, orang takut kepada Allah, kada mau takut. Jadi takut itu rukun pertama ilmu. Seperti kita tahu nama Allah Al-Muntakim, Allah Maha Menyiksa, tahu, itu membuat takut. Rukun pertama daripada takut itu ilmu. Rukun yang kedua hal, keadaan. Nah, kayak apa keadaan orang takut? Mulai orang takut tuh tertawa gelagak-gelagak. Maka orang takut itu berjugit-jugit. Itu karena keadaan orang takut. Takut itu, keadaan orang takut itu adalah seperti contohnya masam muka. Itu orang takut, pucat muka sampai menangis, menitiskan air mata. Nah, itu takut. Ujar Nabi, siapa-siapa yang takut kepada Allah sampai menitis air matanya, Allah haramkan tubuhnya yang kena air mata itu dijilat api neraka. Kita malam misalnya ingat dosa kita, banyak dosa bahari digawi, banyak keparduan yang ditinggalkan, merasa durhaka lawan Allah, merasa neraka ada di hadapan kita, tetangis kita. Nah, bila tetangis kalau war banyu mata, kusai banyu matanya, kusai. Kenapa? Karena setiap anggota tubuh yang kena air mata itu Allah haramkan dijilat api neraka. Ini air mata yang paling mahal. Air mata yang paling mahal yang bisa membuat kita selamat dari neraka. Air mata yang menitis karena takut kepada Allah. Nah itu hal namanya. Jadi ilmu dulu, ilmu tentang neraka tahu, tentang Allah Al-Muntakim tahu, Allah Maha Menyiksa. Ingat-ingat lagi dosa kita banyak. Nah, itu ilmu semuaan tuh. Timbul kena hal keadaan. Apa keadaannya? Bergetar tubuhnya. Barang siapa takut kepada Allah, jar Nabi, kemudian bergetar tubuhnya, maka guguran dosanya seperti gugurannya daun di pohon-pohon. Pohon toh nang berdaun-daun tuh kita guyang guguran daunnya. Nah tubuh kita bila bergetar karena takut kepada Allah, guguran dosa-dosa kita. Itu hal. Nah yang ketiga, rukun takut itu adalah amal, perbuatan. Apa perbuatan orang yang takut kepada Allah? Menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu rukun takut. Jadi takut itu kada mau datang sembarangan, namun kada ada ilmu. Tuntutlah ilmu yang membuat kita takut kepada Allah. Jangan menuntut ilmu yang membuat kita berani dengan Allah. Jangan menuntut ilmu yang membuat lupa kepada Allah. Tuntut ilmu yang membuat kita takut kepada Allah. Nah, sesudah tahu, lalu di tubuh kita ada perubahan. Dulu kita merasa tenang, sekarang merasa gelisah karena banyak dosa. Merasa kada nyaman, kada tenang, karena banyak salah kepada Allah. Nah itu keadaan.
Dari keadaan itu dua yang mestinya. Satu, yang paling minimal bergetar tubuh kita. Yang lebih dari itu menitiskan air mata. Nah, yang ketiga tadi amal, yaitu perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri maksiat, yang asalnya riba, mundur. Yang ketujuh judi, mundur. Yang ketujuh minum arak, mundur. Yang ketujuh menipu orang, mundur. Itu buah daripada ilmu dan hal takut kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kemudian nama Allah berikutnya yang ke-82 Al-Afu, yaitu Allah taala Maha Pemaaf. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.